Nama saya Ibu Dewi. Saya tinggal di sini sudah hampir 5 atau 6 tahun terakhir. 5 atau 6 tahun terakhir, dan saya itu merasa prihatin dengan lingkungan di mana saya tinggal. Karena lingkungan ini tidak semua orang itu sadar kalau kawasannya ketempatan orang dari luar. Jadi saya merasa prihatin, khususnya sama anak-anak yang bekerja malam-malam. Jadi saya kasih nama mereka perkawis, perempuan pekerja wisata, supaya mereka tidak malu saat punya KTA. Saya bikinkan KTA itu untuk murni pendataan. Nah, karena kalau tidak didata, tidak diberikan KTA, kesulitan saya karena keluar masuk, kita kemasukan dari luar daerah yang tidak semuanya itu mendatakan diri ke RT RW setempat. Jadi saya punya inisiatif untuk mendata mereka, membikinkan KTA, yang KTA itu bukan untuk kalau kerja harus punya KTA, sebenarnya tidak. Saya sih berharap tidak ada yang bekerja, tetapi saya juga tidak bisa membiarkan keluar masuk orang-orang yang dalam tanda kutip tidak jelas. Jadi saya kasih KTA supaya saya setiap minggu dalam update data anak-anak itu saya mudah. Jadi berapa lama tinggal saya tahu, karena data itu diperbarui setiap 3 bulan sesuai dengan peraturan di lingkungan itu. Izin tinggal itu kan sebenarnya 6 bulan, boro itu kan 6 bulan, tapi saya tidak mungkin data 6 bulan sekali karena saya lihat itu perpindahannya sangat cepat. Jadi di sini mungkin 1-2 minggu atau 3 minggu mencoba tidak dapat uang, dia pindah lagi ke Solo, pindah lagi ke tempat lain. Nah, karena kesusahan seperti itu, jadinya saya data. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada anggota keluarga mereka yang bekerja di sini dan mencari, itu saya mudah memberikan informasi. Karena kan tidak mungkin toh Pak, itu anak-anak itu bekerja pamit dari rumah, Pak saya mau jadi LC di Bandungan, tidak mungkin. Jadi saya mempermudah diri saya sendiri kalau ada yang bertanya. Ada baru bulan-bulan terakhir itu dari Magetan itu ke sini, bapaknya itu sudah 4-5 tahun anaknya nggak pulang, itu diberikan foto 4-5 tahun yang lalu. Dan tidak tahu namanya di sini siapa, yang dia bawa namanya dari kampung. Lah, karena saya punya pendataan seperti ini, saya lihat fotonya itu, yang di KTP itu kan nggak jelas, tapi ada nomor di KTP, dan itu saya mudah mencocokkan, mencari. Oh, anaknya ternyata benar kerja di sini, tinggalnya di kos sebelah sana. Karena bapaknya mencari, ibunya sakit, sudah sangat sakit, saking kangennya mikir anak, mungkin suruh pulang. Dan kasus-kasus seperti itu. Jadi yang membuat saya bingung kalau tidak saya data. Jadi yang bekerja di sini harus ber-KTP. Harus ber-KTP, dan itu KTP-nya sendiri. Jadi timbul keprihatinan seperti itu, ya jadinya saya bentuk perkawis itu. Kepanjangannya apa? Perempuan pekerja wisata. Buat saya perkawis itu sesuatu yang penting. Itu masalah bagi setiap siapa saja yang mendengar, bahwa itu sesuatu masalah yang harus dipecahkan dan dianggap sangat penting. Karena kenapa sangat penting? Kita nggak bisa memberikan, saya pribadi tidak bisa memberikan solusi, jrek kamu jualan gedok atau kamu jualan, enggak bisa. Tapi bagaimana anak-anak ini saat bekerja dia bisa mengelola uangnya sendiri, atau saat dia bekerja kita mengajari dia target. Oke, ora suwe-suwe no di sini, misalnya seperti itu. Jadi karena penting, jadi kita berpikir tentang anak-anak ini.
gitu. Kenapa teman-teman atau mbak-mbak itu lalu datang ke sini terus bekerja seperti ini? Kenapa rata-rata? Rata-rata itu kalau sekarang karena usianya itu sekarang itu lebih ke di bawah angka 30 tahun. Lulus sekolah sampai 30 tahun itu banyak sekali. Itu karena gaya hidup kalau sekarang. Kalau tahun-tahun yang lalu itu karena ekonomi. Sudah punya suami, tidak bekerja, tidak punya penghasilan, nah dia tidak punya keahlian, dia di sini. Tapi kalau sekarang enggak, karena temennya punya handphone, temennya punya motor, nah lebih ke arah itu. Dan sekarang di tahun-tahun yang sekarang ini mengelola mereka tantangannya lebih sulit karena itu tadi lek duwe duit itu tidak terus berpikir yang di rumah, berpikir gaya hidupnya di sini atau di komunitasnya dia gitu. Jadi karena pengen ya eksis ya betul dia berpikir tentang outfit, tentang itu. Nah dari daerah mana? kalau daerah itu banyak sekali dari Temanggung, yang banyak dari Temanggung, tapi dari Semarang juga ada, dari Batang juga ada, ya dari Jawa Barat juga ada. Ya, tapi mungkin yang lebih banyak memang dari Temanggung. Oke, mereka itu dari desa itu datang sini, ada yang bawa atau langsung ke sini? Ada yang bawa, ada yang tahu sendiri. Tahu sendirinya gini, di Temanggung itu banyak orang Temanggung yang cari hiburan di sini. Artinya banyak yang nyanyi di sini. Dan mungkin dia di sananya sudah biasa dibawa, diajak dari sana supaya tamunya ngirit karena bawa sendiri. Lah dia setelah 2-3 kali dia tahu tempat ini, dia datang sendiri. Kalau yang dari Temanggung atau temennya sudah lebih dulu ke sini, wah daripada keleleran ning terminal Temanggung, melu aku kerja ning kono. Corone kerja lah diajari sama temennya. Biasanya seperti itu. Yang bawa kalau sekarang itu jarang yang aku bawa ya tak bayar, itu sudah ada tapi paling praktek itu tinggal 1-2. Yang ada ya itu ikut temennya karena temennya udah kerja di sini, punya banyak duit, saat dia pulang kampung kan jajak ke, golek duit di mana? Ya di sana. Ikut. Biasanya kayak gitu. Kalau setelah nyampe di sini nih, gimana sistemnya itu? Kalau sistem sih saya biasanya anak-anak itu kan sudah punya tempat tinggal ya. Yang pertama ngajak itu udah punya tempat tinggal, sudah tahu kerja di mana. Nah, nanti dia kenalkan, sesuk ikut saya, nanti ngetem dengan saya, cara bekerjanya seperti ini kan. Temennya yang ngajak itu yang ngasih tahu. Nah, kalau sistemnya ya, kalau di sini itu setahu saya kalau dia bekerja sendiri ya pure uangnya dia sendiri. Kalau dia nanti tamunya ada yang bawakan atau pelayan hotel atau mas-mas yang di depan itu ya mereka memberi uang ojek. Setahu saya sih seperti itu ya. Dia kos ya kalau di sini ya? Ya kos, di sini kos-kosan. Terus kemudian nanti menunggu order gitu ya? Kos, nanti dia tinggalnya kan kalau biasanya mereka nyaman tinggalnya di kontrakan seperti tempat saya ini. Nanti dia setelah dandan dia ngetem di tempat ngetem itu namanya di kos-kosan. Gitu. Jadi kos yang di sini itu kos tempat dia bekerja, bukan untuk dia duduk apa namanya display. Displaynya mereka ya. Jadi untuk duduk-duduknya malam-malam itu. Iya, nanti baru menunggu tamu atau menunggu pelayan yang jemput. Gitu. Memang besar Bu pendapatannya. Kalau di rata-rata sebulan berapa ya? Kalau sebenarnya kalau mereka setiti dan memang wajahnya mendukung itu sebenarnya itu besar. Tapi ya itu tadi gaya hidupnya lebih besar. Jadi apa punya uang? Dari 20 anak mungkin yang punya uang 1. Iya, jadi ada yang dia dari kampung ditinggali anak sama suaminya, dia membesarkan anaknya sendiri,
di sini ketemu saya di shock terapi ini dikumpulin uangnya ya, nggak boleh ya. Itu jadi dalam 1 tahun udah bisa beli rumah, tapi kayak rumah kampung lah ya, di bawah 100 juta itu sudah kepegang. Ya, tapi kalau yang beler, yang dablek ya ketemu saya iya Bu, iya Bu. Sampai tahun berikutnya kita ketemu dia masih seperti itu. Sebulan rata-rata sampai berapa? 10 juta. Sebenarnya dapat. 10 juta dapat. Sebenarnya dapat. Karena kalau di 1 hari itu mereka itu misalnya di target 500.000 aja. Kalau yang mendukung loh ya, ini maksudnya yang laku ya, maksudnya ya semuanya lah itu 500.000 ya Dik sehari itu dapat. Ya. Berapa pelanggan tuh kamu? Tergantung anaknya ini pinter apa enggak. Kalau anaknya ini pinter, artinya dia lemah lembut, merayu tamunya pinter, itu hanya dari 1 tamu aja semalam untuk 1-2 juta itu dapat 1 malam sebenarnya. Iya. Iya. Nah karena saya tahu seperti itu diarahkan. Itu karena hanya nemenin nyanyi aja 3 jam dia 200-300 itu pasti pegang. Hanya nemani nyanyi, belum nanti kalau berlanjut. Lain ya. Ya itu per 3 jam. Nah padahal mereka kerja itu bisa 2 kali, 3 kali, bisa 4 kali tergantung. Dalam semalam ya. Iya tergantung dia dan maintain tamunya itu pinter apa enggak. Kita lihat tadi itu usianya masih 2-3 tahun. Iya karena kita kan ikuti peraturan pemerintah itu kan 18 plus 1 hari. Oh. Jadi kalau kurang, iya kalau bekerja di tempat seperti itu sudah diatur di negara itu. Iya masih sangat muda. Nah ini yang generasi sekarang yang sangat-sangat muda. Umur 31 itu sudah susah. Bu, kan cantik dan segala macam. Mereka nggak pilih kerja formal ya. Ya kan cantik juga. Mungkin karena kalau dia bekerja yang benar untuk memenuhi target gaya hidup itu yang lama. Kurang ya. Iya. Kurang ya. Yang jelas itu kalau misalnya temennya pakai tas impor harga 500 ke atas terus dia masih nenteng yang biasa aja kan malu ya. Iya malu, biasanya malu. Jadi milih oh ya aku ikut seperti itu supaya dia tidak ketinggalan dengan kawannya gitu. Terus kalau tarif sebetulnya berapa? Tarif menyanyi itu per jamnya satu anak 80.000 per jam. Kalau lanjut itu tergantung nego. Kalau pasaran sih sekitar 250. Tapi kalau pinter ngerayu tamunya, misalnya dia tahu dari tamu dari luar kota itu ya bisa angkanya jutaan bisa dapat. Ya. Betul. Kan laki-laki itu ada yang begini. 2 hari lalu atau 2 hari lalu saya dicari orang, ibu ada yang kerja, saya bingung kok cari ke saya. Saya bilang, saya ada yang, mas tolong ini ada yang cari yang kerja. Saya tanya, cari yang seperti apa? Saya lemu, besar, tinggi besar, wah ada si A gitu kan. Terus benar, diantarkan itu benar. Nah ya laki-laki itu macam-macam, ada yang suka seperti itu. Ada yang sing cuwili, ada minta yang setengah tua, wah itu macam-macam. Jadi sebenarnya laku semua, cuma rata-rata cari yang masih kinyis. Kalau istilahnya pelanggannya siapa sih Pak biasanya? Pelanggannya macam-macam. Di sini itu saya kalau tanya anak-anak itu setelah bekerja ya, saya kadang ya miris, ada yang bapak-bapak, ada yang masih sekolah, masih mahasiswa ya maksudnya kalau ada mahasiswa. Terus ada bapak ibu cari teman satu lagi, ada bapak-bapak cari teman satu lagi. Jadi iya bapak ibu, ada mbak-mbak cari teman satu lagi. Jadi memang aneh-aneh. Ya ada seperti itu ada. Ya semakin aneh semakin banyak duitnya kata anak-anak. Cuma gini mereka kadang dadak minum dulu, anak minum ra iso sing kerja. Ya saya sih selalu bilang gini ya, kalau kesalahan anak saya tidak pernah merendahkan mereka ya. Ya sudah, kamu tidak punya keahlian jualan, saya arahkan ini itu susah, ya sudah profesional aja di pekerjaanmu. Tapi kamu punya target, karena kamu next kan kamu harus
kembali lagi ke kodratmu, jadi istri, jadi ibu, jadi ya kembalikan porsinya ke situ. Sementara ini kalau memang jalanmu seperti ini ya sudah jalanin aja. Karena saya sendiri nggak pernah punya solusi. Bahkan ini Pemerintah saya, pun nggak ada solusi. ya, saya itu awal-awal ini saya jualan ini kan mereka itu saya kasih contoh. Ini loh di rumah saja laku. Ini loh kalau kamu di tempat yang tepat nyelempit seperti ini aja jadi duit supaya mereka belajar. Iya, belajar. Total berapa sekarang anggota Yang masih aktif di lingkungan ini sekitar 60. 60 ya? Yang keluar masuk ya enggak terhitung. Nanti Ini kalau perkawis ini khusus lingkungan Kalinyamat? ya hanya lingkungan sini. Kalau yang di seberang karena terlalu banyak dan saya itu tidak punya teman yang isi kepalanya sama, jadi saya nggak berani. Memang dari Pak Lurah itu, Bu Dewi tolong dibantu yang seberang, itu nggak ada yang ngurusi. Aduh Pak, itu 600 lebih, saya gimana ngurusnya? Iya, bisa kalau malam minggu itu bisa 1.000. Total itu bisa 1.000 Malam minggu? malam minggu, karena di Nggak, tambahnya dari mana? malam minggu itu ada yang pabrik. Jadi kita ini di sini ada satu LSM namanya Soko Guru. Dia yang masuk ke sini bekerja sama dengan kita ibu-ibu di sini yang memberikan penyuluhan kesehatan, dan kita yang di sini mewajibkan anak-anak itu harus ikut, harus mau pemeriksaan. Kita antar, kita tungguin, kita pantau. Berapa? Jadi 1 minggu 1 kali untuk darah. Untuk darah itu 1 bulan 1 kali, untuk bawah 1 minggu 1 kali. Jadi secara kesehatan aman ya? Selama data itu terkontrol dan anak itu di hari itu ikut, saya pastikan aman. Karena kadang-kadang kan siang ini aman, nanti malam dapat tamu, minggu depan. Tapi selama ini hanya 1-2 kasus aja, nggak terlalu berat. Oke, kemudian yang masuk anggota perkawis kan cuma berapa? 60 berapa? Sekarang yang aktif segitu. 60. Ya, sebenarnya banyak. 600 ya? Ya, Nah, yang lainnya gimana? yang lainnya saya karena nggak punya partner yang isi kepalanya sama, jadi tertunda. Sebenarnya saya sih kerinduannya ke sana, tapi karena saya hanya sendiri, saya sendiri tidak sanggup. Jadi yang di sebelah sana mungkin ya, semoga saja ada yang ngurus juga, ada yang sama, tapi saya nggak tahu karena Pak Lurah, ayo Bu Dewi saya dibantu. Aduh Pak, saya minta maaf. Karena kan 60 anak itu kan karakternya beda-beda. Ada yang ketemu saya itu kayak anak kucing, ada yang udah takut tegang dulu, itu ada. Jadi macam-macam. Jadi tapi karena di sini setiap hari melihat saya, jadi ya takutnya mereka itu masih menyapa. Kalau di seberang sana, karena saya sudah tidak tinggal di seberang sana, jadi saya khawatir nanti saya dikiranya mau ambil untung atau apa, jadi saya takut. Padahal di sana 600 itu hari biasa. Iya. Kalau malam itu berapa, Bu? 1.000 Tambahnya sampai dari 1.000. mana itu? Ada yang kerja pabrik, ada yang ibu rumah tangga. Hah? Ada yang tadi saya bilang dibawa tamunya. Jadi kalau Semalam. iya, saya juga heran tuh kerja semua. Kerja paling hanya berapa persen yang tidak bekerja. Ya? Ya, hanya berapa yang tidak bekerja. 1.000 ya. Iya. Oke. Untuk ini Bu, untuk minimal untuk anggota perkawis ya, atau yang lain mungkin juga. Kalau melayani tamu wajib pakai. Oh iya, saya selalu cerewet itu kalau soal itu harus, karena mau nggak mau kalau sakit itu tidak cuma dia yang rugi, jadi semua yang ada di sekelilingnya rugi, karena kalau tamunya nanti datang lagi kemarin sakit, dia tidak datang lagi. Oh, jadi rugi juga dia ya? Dia rugi juga, kawannya juga rugi gitu. Pakai jadi kondom ya? harus pakai, tapi ya
yang pasti yang curi-curi ya ada aja ya saya dengar-dengar aja, tapi kalau saya dengar ya besoknya saya mesti ngomong karena resikonya tidak sebanding. Tapi kenyataannya ada yang sampai hamil juga, Bu? Berarti Ada. Hamilnya sama pacarnya. Oh. Hamilnya sama pacarnya, tidak dengan tamunya. Tapi dengan pacarnya? Dengan pacarnya, jadi dia kerja tetap bekerja, tapi dengan tamunya kan dia pakai pengaman. Kalau dengan pacarnya tinggal di kontrakan kan tidak pakai pengaman. Losdol. Akhirnya sampai punya anak juga ya? Ya, sampai punya anak. Banyak. Terakhir ini di tahun ini mungkin sekitar kurang lebih 10 yang kita tahu hamil. Tapi tidak semua berhasil hidup. Oh, jadi ada yang memang alami keguguran. Ada yang sengaja. Tapi kalau yang ketahuan kita, saya dengan suami langsung cekel bocahnya. Kita bawa ke rumah sakit, periksakan kandungannya, kita pantau setiap hari, tidak punya makanan ya kita antar makan karena tidak bisa kerja. Anaknya sempat ada yang tinggal di sini, kita urus sampai 8 bulanan ya, Pak ya. Ya, bayinya di sini saya yang urus. Karena anak itu masih 19 tahun. Ibunya? Iya, ibunya masih 19 tahun, belum punya pengalaman bekerja. Karena cantik, ada yang suka, disimpan sama pacarnya sampai hamil, lah pacarnya tidak tanggung jawab. Nah, pacarnya tidak tanggung jawab, ditinggalin saat hamil. Terus kita urus, kita kawal sampai melahirkan. Kita tidak bisa ngurus bayi, ya kita sampai urus sampai anak itu umur 8 bulan. Karena saya dan bapak ini udah banyak kerjaannya, wis gampang kalau bayi segitu, udah bisa orang lain yang ngomong. Dulu di sini, tapi sekarang kan sudah bisa cari uang lebih banyak ya, mungkin sudah banyak tamunya ya. Saya sih monggo silahkan, yang penting buat saya itu sama suami prinsipnya anak itu harus hidup. Bayinya harus hidup ya, jadi tidak boleh jadi saya dan suami kalau tahu langsung nah dulu yang tinggal di atas juga sama, nggak boleh digugurkan sampai melahirkan ya ditaruh di tempat neneknya, yang juga taruh tempat neneknya. Tapi yang tahu kalau sudah pernah menikah atau yang dari rumah memang tahu bekerjanya seperti ini dibawa pulang. Oke. Kalau yang sampai positif HIV atau HIV? Kalau yang di Kalinyamar tidak ada. Belum saya belum ada laporan dari kesehatan, karena kalau begitu kan hanya kita yang tahu sampai penyakit itu ya. Tapi kalau hanya sakit biasa lah itu ada, tetap ada. Di Bandungan ini kan saya dengar istilahnya bukan prostitusi ya sebetulnya ya, karena itu nggak bisa dikenai perda ya. Itu antara prostitusi atau yang ada di sini itu bedanya apa? Apa ya sebenarnya ya sama. Cuma karena gini, Bandungan itu kan unik. Jadi Bandungan itu pengelolaannya itu kan di bawah Dinas Pariwisata. Jadi masuknya itu kan wisata sebenarnya. Kalau misalnya kayak di SK, maaf ya, itu kan komplek begitu ya. Jadi seperti dulu ya lokalisasi seperti dulu di Doli itu kan. Kalau di sini ini kan iya, jadi di bawah Dinas Pariwisata. Malahan ya. Iya. Potensi wisata gitu ya maksudnya. Menurut saya iya, karena waktu corona kita mau tutup telinga, mau tutup mata, waktu mereka semua disuruh pulang, mungkin 70% Bandungan itu mati suri. Saat mereka tidak ada. Mereka sempat pulang tuh? Awal corona kan disuruh pulang semua. Ya kan waktu awal corona itu tidak ada yang boleh di sini, hanya sebagian aja yang hanya berapa anak aja yang di sini itu catering. Terus apa itu Pak? Deliverinan, kontrakan, hotel, karaoke, ya mati semua. Mati suri semua. Bahkan wisatanya mati. Ya? Wisatanya juga ikut. Itu terpengaruh sangat besar sekali. Jadi kalau mereka ada ya kita bayangkan aja kalau misalnya 600 anak itu semua makan. 600 anak itu semua butuh tempat tinggal. 600 anak itu menyumbang juga untuk karaoke, karena kalau tidak ada mereka tidak mungkin tahu ibu rumah tangga seperti saya ini nemenin nyanyi. Nah itu juga saya bukan bilang apa ya, mereka itu buat saya ya
buat saya ya, sementara orang lain berpikir bahwa itu minoritas, ya buat saya itu rekan. Sebenarnya kalau mereka mau sadar ya itu sebenarnya rekan. Karena kalau tidak ada mereka ini mati Bandungannya. iya, kita hanya mengandalkan wisata tamu bermalam dengan keluarga, itu intensitasnya atau persentasenya rendah sekali. Yang punya villa hanya berapa orang ya. Tapi kalau ada mereka itu hotel hidup, kontrakan, kosan, delivery, semua sentra laundry itu kuliner itu sudah oleh-oleh ya. pasti punya duit gitu, karena yang bekerja kan ndak orang sini, orang luar semua. Kemudian angka 600 itu dari dulu atau katanya dengarnya ada limpahan dari Doli kan untuk Angka 600 itu dulu sebelum pandemi itu angkanya 1.500. Iya, dan angka itu kita itu dapat dari setelah corona. Kalau yang terbaru ini kemungkinan bisa lebih. Apalagi kalau sekarang misalnya kita mau data semuanya itu kemungkinan ya bisa lebih dari itu. Termasuk mungkin limpahan dari Doli ketika tutup Ya, masuk ke sini ya. Doli waktu Termasuk SK ya. waktu Doli itu hanya beberapa. Karena kan saya langsung ditelepon kan waktu itu karena dapat bantuan. Jadi kan ditanya, "Ibu tolong di situ ada nggak yang eksodus dari Doli?" Waktu itu kita hanya menemukan yang di sini itu 2 atau 3 orang. Waktu SK tutup, saya juga ditelepon kan, "Ibu tolong dilihat ada nggak eksodus dari SK?" Karena ada ganti rugi. Jadi mereka itu terikat kontrak karena uang itu diberikan untuk membuka usaha. Jadi tolong dipantau. Tapi waktu itu hanya 2 orang dari SK, enggak banyak. Enggak. Tapi kalau pindah ke Solo ya saya nggak tahu. Kan banyak toh tempat-tempat seperti ini. Kalau mbak-mbaknya itu di sini kan berkelas-kelas ya. Itu katanya yang dari Bandung itu paling mahal itu. Enggak juga, enggak. Tergantung pinter-pinternya dia ngerayu tamu. Kalau flat itu ya paling 2,5, 250 itu short time. Jadi udah rata-rata seperti segitu. Mau cantik mau tidak itu. Ya, mau cantik mau tidak, mau ini ya. Tapi ada juga yang karena pinter dia tamunya diajak makan dulu, diajak ngobrol dulu kan jamnya nambah. "Oh Pak, tadi makan udah 1,5 jam, masa segini ya, saya nanti kurang uangnya." Itu pinter-pinternya dia. Oke, Bu, kalau harapan kepada pemerintah apa ini Bu tentang Bandung? Apa ya? Sebagai ketua Perkawis. Jadi saya itu cuma kepingin seumpama saya itu ada kasus seperti misalnya ibunya umur 19 tahun, belum pernah menikah, dia punya anak, saya itu didampingi untuk ngurusi akte lahirnya, supaya anak itu punya identitas. Karena itu yang membuat anak-anak itu jadi berpikir pendek, karena itu susah. Kan enggak bisa toh kalau belum menikah itu punya apa itu? kakak. Punya ya membuat kakak untuk anaknya, akte untuk anaknya itu hanya kena lahir. Itu menyulitkan dia saat sekolah. Terus apa ya, dibantu kalau yang benar-benar mau punya pekerjaan yang lain selain ini, itu saya dipermudah untuk, "Oh ya, Ibu nanti disalurkan ke sini supaya tak bantu." Itu karena memang belum ada yang nawari saya seperti itu ya. Belum ada, karena dulu ada pembinaan, waktu kita minta lagi bilangnya lah dibina itu harusnya berkurang Bu Dewi, lah ini makin banyak, lah saya enggak punya jawaban. Lah yang berkurang itu kan yang tua-tua, lah yang berikutnya kan ada lagi gitu ya, ada lagi ya. Jadi memang kita enggak punya, saya pribadi enggak punya solusi karena pendapatan mereka itu kan besar, dan kalau misalnya enggak benar-benar sadar sendiri bekerja yang lain itu memang susah, mengarahkan mereka itu susah. Dikasih modal suruh pulang usaha nanti balik lagi karena dia 1 minggu cari uang 4 juta kan bisa. Kalau yang laku dia 1 minggu pegang 1 hari 1 malam 500.000 bisa. Iya, jadi kalau waktu kita segini ya kamu
Nah itu susah. Tapi ada juga yang di sini itu saya cuma ngajari gini loh caranya goreng sosis, gini loh bikin pancake, gini loh bikin bakso bakar bumbunya. Itu di rumah setelah punya anak, punya suami, Silahkan bekerja itu sampai sekarang masih ada yang komunikasi.